membacakan kesimpulannya secara sedikit aja. Oke, bisa langsung dibuat sendiri aja ya. Oke, silakan dibuat sendiri kelompoknya.
DNA itu tadi itu gunanya apa? Teman-teman kalau misalnya bisa dilihat gambar yang awal tadi. Oke, silakan Mbak Septi. DNA itu berfungsi untuk menyimpan informasi genetik. Betul. Terus sudah Bu? Sudah. Oke. Nah, betul ya. Dikatakan sama Mbak Septi itu DNA itu berfungsi untuk menyimpan genetik ya, kode genetik. Nah, kode genetik itu yang nanti kita lihat ada A, T, G, T. Nah, jadi kalau misalnya salah satu aja bisa berubah, bisa jadi kita punya fisik yang berubah. Kayak misalnya kalau misalnya diganti dengan C, bisa jadi rambut kita nggak lurus, keriting. Saya kita punya rambutnya keriting. Nah, itu bisa jadi karena bahasa nitrogen kita atau DNA kita emang kode genetiknya sudah seperti itu. Oke, baik semuanya. Nah, gimana? Sudah paham belum semuanya? Sudah. Nanti kalau misalnya ada yang belum diketahui, belum dipaham, bisa langsung nanti Ibu akan kirimkan link Google Form untuk teman-teman nanti bisa mereview pembelajaran kita hari ini. Kalau yang nggak mau ngisi, maunya chat boleh, mau nelpon boleh, silakan. Yang penting nanti tanyain apa yang belum dipahami ya, kalau misalnya belum paham. Oke, teman-teman, kita absennya nanti melewati Google Form tadi ya. Jadi harap semuanya diisi, tapi nanti kalau misalnya ada yang kosong berarti nggak hadir gitu ya. Pastikan diisi. Kalau misalnya memang masih kurang, diisinya. Kalau misalnya memang masih kurang formnya, bisa ngasih Ibu langsung. Oke? Oke, baik teman-teman semua. Nah, tadi tuh kita sudah belajar tentang DNA, kita sudah belajar tentang gen. Tadi sudah juga disebutkan sama Mbak Septi fungsi DNA itu apa, fungsi gen itu apa ya. Nah, oke. Untuk minggu depan nanti pembelajarannya Ibu akan mengadakan tugas. Jadi ada barang-barang, kita akan melakukan praktik kecil. Jadi minggu depan bisa disiapkan ya barang-barang yang nantinya akan kita pakai untuk praktikum kecil kita nanti. Nanti Ibu akan kirimkan informasinya di grup WA dan bisa